Nah, di situ ketika Mas Paijo jawab, kakek botak itu langsung senyum. Tapi ketika senyum, giginya runcing semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu, Sugeng Rahayu semuanya. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Aksara Karsa dengan saya Bala Karsa. Aduh, apa kabar nih? Udah minggu berapa? Nggak tahu juga ya. Ini saya sedikit cerita ya. Ini DM dari Twitter. Lagi-lagi DM Twitter karena kemarin kan saya udah bilang ya akan ada cerita dari DM Twitter dan DM Instagram. Nah, kali ini ada cerita. Itu berasal dari Mas Paijo namanya. Dimana ceritanya ini itu tentang kejadian aneh gitu kan. Padahal hanya sebatas mimpi tapi kok bisa jadi kenyataan. Dan sebenarnya itu mimpinya itu agak aneh. Cuma itu membuat kehidupan dari Mas Paijo dan istrinya ini cukup memilukan. Nah, apa yang terjadi sama Mas Paijo sebenarnya? Pasti penasaran kan? Jangan lupa sebelum kita masuk ke ceritanya untuk subscribe dulu ya kan. Jangan lupa juga buat komen lah, penuhi komen di bawah. Dan juga jangan lupa buat share juga. Like pun jika kalian suka gitu kan. Pokoknya nikmatin cerita ini. Ya nggak perlu percaya dengan mistis. Anggap aja hiburan semata. Tapi emang cerita ini adalah kisah nyata dari Mas Paijo. Tanpa panjang-panjang, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini berawal ketika Mas Paijo mengantar istrinya ke rumah sakit. Di situ dari kemarin istrinya itu udah mual-mual gitu kan. Dan ya sambat lah, curhat sama Mas Paijo bahwa mual mas, perutku tuh rasanya nggak enak, tiap hari tuh rasanya nyium apapun tuh rasanya nggak enak gitu. Nah, karena kekhawatiran dari Mas Paijo, akhirnya Mas Paijo mengantar istrinya menuju ke rumah sakit. Di situ masuklah Mas Paijo beserta istrinya menuju ruang pemeriksaan ya. Ada dokter juga. Dan ya dicek seperti biasanya lah ketika dokter ngecek pasien gitu. Dan bukan penyakit, melainkan dokter itu malah mengatakan bahwa selamat ya Pak, istri Anda udah mengandung. Dan ini udah 4 bulan lebih. Wah, Mas Paijo di situ gimana ya, awalnya tuh khawatir malah jadi seneng gitu kan. Alhamdulillah. Karena ini udah ditunggu-tunggu gitu loh. Anak ini udah ditunggu-tunggu, akhirnya istrinya hamil ternyata. Wah, di situ kan seneng kan. Siapa yang nggak seneng gitu kan. Udah lama pengen punya anak gitu kan, nggak jadi-jadi. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba istrinya hamil gitu kan. Suatu syukur gitu kan. Aduh, itu Mas Paijo langsung sujud, langsung berterima kasih gitu kan, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Aduh, seneng banget Mas Paijo. Istrinya pun juga begitu ya, seneng banget gitu. Akhirnya dengan perasaan senang itu, Mas Paijo berterima kasih sama dokter. Tapi sebelum itu kan dikasih resep biar nanti kandungannya kuat gitu kan. Ada beberapa obat yang harus dikonsumsi sama istrinya Mas Paijo. Nah di situ selesai gitu kan, dikasih obat, pulang ke rumah lagi. Nah pekerjaannya Mas Paijo ini ya, ini adalah penjaga tambak. Tambak sendiri ya, bukan tambak orang. Tambak milik pribadi gitu kan. Jadi tiap malam ini Mas Paijo selalu ke tambak ya buat ngecek ikan-ikannya. Karena juga kan agak pinggir laut ya. Dan kadang itu ada pencuri gitu kan.
Nah, itu kata Mas Paijo seperti itu kan. Ada pencuri kadang kan. Nah, takutnya kalau nggak dijaga gitu kan, nggak dipantau, ikan itu ada yang nyuri gitu. Satu dua nggak masalah, tapi kan kadang bawa kayak jala gitu kan, terus dimaling gitu kan, aduh rugi gitu kan. Nah, di situ ya seperti biasa, jam 8 Mas Paijo pamit sama istrinya, kemudian ya pakai senter, kemudian ngecek tambaknya seperti biasa gitu kan. Beliau duduk di seperti pondokan gitu kan, seperti pondokan, terus duduk sambil ya ngeteh gitu kan, dibawain sama istrinya tadi, sambil ya nyorot-nyorot gitu kan, apa nyenter-nyenterin ke berbagai arah. Dan barangkali itu emang ada hal yang aneh-aneh, nanti langsung disamperin, ya entah itu maling dan sebagainya. Nah, Mas Paijo biasanya itu jaga dari jam 8 sampai jam 11, kemudian pulang. Tapi ada suatu kejadian. Kejadian apa? Kejadian di mana Mas Paijo secara tidak sadar, entah itu nyata atau tidak, Mas Paijo melihat ada seseorang yang berjalan pelan. Dan itu posisinya orang yang jalan itu bungkuk ya. Kayak bungkuk gini, pakai apa namanya itu, tongkat. Terus jalan gitu kan. Tapi ketika diikuti, loh kok hilang? Kemana orang itu? Tadi kayaknya depan kok udah nggak ada. Aneh, sangat aneh. Tapi biarinlah, Mas Paijo nggak mau mikir ya berlebihan gitu kan. Karena nggak mau Mas Paijo itu terbebani. Karena apa? Karena hari ini tuh adalah hari di mana istrinya itu dinyatakan hamil. Lebih baik Mas Paijo memikirkan bahwa hari ini adalah hari bahagia. Kenapa aku harus memikirkan hal yang enggak penting gitu kan. Akhirnya Mas Paijo pulang. Istrinya ternyata belum tidur. Ya karena mungkin masih seneng ya. Sambil ngelus-ngelus perutnya, istrinya bilang, Pak udah pulang gitu. Mas Paijo bilang, iya udah gitu kan. Ya kayak pengantin baru gitu loh. Aduh, jadi iri saya. Saya belum nikah soalnya. Nah di situ, lanjut. Nah di situ ya mesra-mesraan lah Mas Paijo sama istrinya. Apalagi itu malam Jumat ya, dan nggak usah dilanjutin. Pokoknya ya Mas Paijo mesra-mesraan di situ. Pagi harinya Mas Paijo aktivitasnya itu kan kalau pagi itu paling jemur ikan asin gitu kan. Atau nanti ada ikan segar ditangkap kemudian dikasih di pelelangan gitu. Tapi itu kan bukan Mas Paijo yang nangkep. Paling Mas Paijo cuma ya data doang. Data ikan apa aja nih yang bakal masuk ke pelelangan gitu kan. Ada karyawan yang Mas Paijo. Nah kalau malam itu kan ada beberapa karyawan memang yang mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Buat patroli gitu. Singkat cerita, di situ Mas Paijo kan ya dengan aktivitasnya kan pagi jemur ikan asin sambil ya pembukuan ikan apa aja yang masuk ke pelelangan gitu kan. Nah di situ kalau malam kan selalu kan jaga patroli. Kadang ada ya karyawannya yang ikut gabung atau nemenin, kadang juga sendiri. Nah di situ setiap malam Mas Paijo itu nggak kayak biasanya. Dimana setiap malam setelah ya dinyatakan istrinya hamil itu ada kayak serasa tubuh Mas Paijo itu gampang letih. Kayak punggungnya itu seperti ditindih, lemes rasanya, gerak itu rasanya berat gitu kan. Bahkan ketika jaga malam di tambaknya, itu merasakan bahwa ngantuk luar biasa. Sampai Mas Paijo tertidur. Tapi bukan itu yang jadi permasalahan. Ketika Mas Paijo tidur, Mas Paijo selalu bermimpi hal yang sama. Bermimpi di mana dia ditemui sosok kakek-kakek botak memakai tongkat, berjalan bongkok, kemudian bertanya, saya boleh minta
Tapi kan nggak minta, mintanya minta apa gitu kan. Dalam mimpi Mas Paijo itu kakek-kakek botak itu selalu ya tangannya gini ya, tangannya minta-minta dan bilang, saya boleh minta. Mas Paijo nggak tahu minta apa. Kalau minta uang saya kasih, tapi minta apa gitu kan? Nggak tahu, akhirnya dibiarkan. Dan ketika membiarkan itu, Mas Paijo tiba-tiba bangun. Bingung kan Mas Paijo di situ, pulang, tapi agak linglung. Kembali lagi pulang disambut istrinya dengan senyuman yang sangat membahagiakan bagi Mas Paijo ketika melihatnya. Di situ hari berganti hari, minggu berganti minggu. Dan setiap malam ketika Mas Paijo merasakan kantuk yang berat ketika jaga tambaknya, di situ selalu bermimpi hal yang sama. Mimpi di mana mimpi itu selalu ada kakek botak membawa tongkat berjalan bungkuk dan selalu bilang, saya boleh minta. Dan ketika mimpi itu selalu sama dan terjadi, itu Mas Paijo langsung pergi. Tidak, ya membiarkan aja. Membiarkan kakek-kakek ini di situ gitu kan. Di pondokan yang Mas Paijo itu sering buat jaga. Tapi itu dalam mimpi. Bukan di dunia nyata. Tapi anehnya mimpinya selalu sama. Bahkan itu hampir setiap malam. Dan sampai 40 hari. Singkat cerita, ini adalah malam ke-40. Malam ke-40 di mana mimpi itu masih berulang. Tapi Mas Paijo kali ini nggak membiarkan. Mas Paijo cuma tanya, minta apa? Tapi bukan jawaban pengennya apa. Bukan jawaban si kakek-kakek botak ini pengen apa, tapi ya cuma ngomong, saya boleh minta. Seperti robot gitu loh. Pokoknya kata-kata itu aja yang terlontar dari kakek-kakek botak ini. Kesel kan akhirnya. Ditinggal lagi. Dan aneh besok keulang lagi. Besoknya keulang lagi. Sampai itu hampir 3 bulan berturut-turut. Pagi harinya Mas Paijo cek ke dokter. Bertanya kan, gimana keadaan kandungan istrinya. Tapi di situ Mas Paijo masih mikir, kok aku mimpi selalu sama terus ya? Apa yang terjadi sama aku? Kenapa aku selalu mimpi hal yang aneh seperti itu? Dan kenapa kakek botak itu selalu datang dalam mimpiku ketika aku jaga tambak? Disitulah bingung Mas Paijo. Kenapa ini? Aneh gitu kan. Nah di situ akhirnya kan karena melamun ya Mas Paijo ini, terus dikagetkan sama istrinya. Mas, kamu kenapa Mas? Kaget kan? Enggak apa-apa, jawab Mas Paijo gagu. Terus dokternya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan mau mengganggu ya, cuma saya mau menginfokan gimana kandungan Ibu itu sehat, bayinya sehat. Dan ini udah menginjak 7 bulan ya. Mohon dijaga baik-baik karena kalau hamil tua itu rentan untuk keguguran. Jadi mohon jangan terlalu berat untuk aktivitasnya. Bapak juga harus mengingatkan ya dan lalu pantau ibunya. Nah, ucap dokter di situ. Nah, Mas Paijo mengangguk dan mengiyakan. Istrinya Mas Paijo juga sama seperti itu, mengiyakan. Singkatnya, pulanglah ke rumah Mas Paijo dan istrinya. Seneng banget kan. Wah, bentar lagi lahiran nih, gitu kan. Wah, gembira kan. Wah, akhirnya punya anak gitu kan. Akhirnya bisa gendong anak gitu kan. Ya, penantian yang sangat ditunggu-tunggu bagi Mas Paijo yang emang itu anak pertama gitu kan. Dan itu udah menginjak 3 bulan ya. Dan malamnya Mas Paijo ketambak lagi.
buat jaga tambak seperti biasa. Dan di malam itu Mas Paijo bermimpi lagi. Mimpi yang sama. Ada kakek-kakek botak membawa tongkat berjalan bungkuk, kemudian berkata, "Saya boleh minta?" Karena udah capek. Dan mungkin pikiran Mas Paijo ini, kalau Mas Paijo jawab boleh gitu kan, silahkan, itu mimpi itu besoknya nggak bakal keulang gitu kan. Akhirnya Mas Paijo bilang, "Ya udah, Simbah mau apa aja silahkan, boleh saya berikan, tapi mohon besok jangan masuk ke mimpi-mimpi saya. Saya pusing. Kenapa mimpi saya setiap hari itu sama? Jadi mohon, kalau udah dapet, besok jangan datang ke mimpi saya lagi. Saya stres." Nah, di situ ketika Mas Paijo jawab, kakek botak itu langsung senyum. Tapi ketika senyum, giginya runcing semua. Mas Paijo agak merinding. Tapi ketika Mas Paijo hampir ketakutan, di situ Mas Paijo terbangun dari tidur. Nah, di situ Mas Paijo kan pulang ke rumah, istrinya ternyata udah tidur. Dan Mas Paijo langsung tidurlah itu di samping istrinya. Tapi apa yang terjadi dalam mimpinya Mas Paijo itu, Mas Paijo nggak sadar apa yang diucapkannya itu adalah sebuah kepiluan yang nggak bisa Mas Paijo hindari. Dimana ketika pagi hari istrinya menangis. Karena apa? Kenapa istrinya menangis? Karena perut yang udah membesar, perut istrinya yang udah membesar itu hilang, kempes. Seperti kalian bayangkan aja, orang yang hamil perutnya besar, tiba-tiba perutnya mengecil, kempes. Siapa yang gak menangis? Siapa yang gak sedih? Di situ langsung Mas Paijo membawa istrinya menuju ke dokter lagi, ke rumah sakit lagi. Dan di situ dokter merasa terkejut. Karena apa? Karena ketika dicek, bayi dalam kandungan istri Mas Paijo udah gak ada. Di situ Mas Paijo hanya sedih. Istrinya pun menangis secara histeris. Siapa yang gak sedih? Siapa yang gak pilu ketika mendapat jawaban seperti itu? Kemarin hamil, sekarang bayinya hilang. Siapa yang mengambil? Siapa yang tega melakukan hal seperti ini? Kemudian Mas Paijo menenangkan sambil menangis. Mas Paijo menenangkan istrinya, memeluk istrinya, kemudian mengajak pulang. Di rumah pun masih aja menangis istrinya. Mas Paijo juga sama, sedih. Dan malamnya mau gak mau, istrinya pun masih sedih ya, gak bisa tidur. Tapi mau gak mau karena malamnya gak ada orang yang jaga tambak, Mas Paijo tetap pamit sama istrinya mau jaga tambak. Di situ keulang mimpi dari Mas Paijo. Dan di mimpinya udah beda. Di situ kakek bungkuk itu datang ke Mas Paijo sambil menggendong bayi dan mengucapkan, "Terima kasih sudah memberikan ini." Aduh, cerita apaan nih? Cerita apaan? Aduh. Berat ceritanya. Aduh.
Gimana kesimpulan? Ya Mas Paijo cuma cerita sampai segitu ya, nggak nggak ada lanjutannya gimana. Saya nggak tanya juga sih, ya gimana orang sedih, saya tanya-tanya, saya ke wartawan dok. Mohon maaf Mas Paijo ya, saya sampai ke bawah suasana. Oke, kesimpulan di sini tadi ya, itu kan ceritanya Mas Paijo itu selalu mimpi gitu kan, dimana di mimpinya itu ketemu kakek botak yang selalu bilang, saya boleh minta, saya boleh minta, saya boleh minta, seperti itu terus. Bahkan itu nggak 1 hari 2 hari ya, bahkan sampai ganti bulan nih. Dan Mas Paijo udah kesel, akhirnya mengucapkan ya terserah, mau ambil aja terserah, kamu mau apa terserah, ambil aja gitu kan. Dan ternyata jawaban Mas Paijo itu adalah awal mula menuju kepiluannya, suatu ucapan yang gak bisa ditarik kembali. Siapa kakek botak itu saya nggak tahu juga ya, nggak dijelasin. Nah itu ada cerita ya, mungkin kalau nanti ada orang yang mungkin mimpi seperti itu ya tolak secara kasar. Ya tolak secara halus boleh, secara kasar boleh. Jangan pernah kayak mengiyakan apapun yang ada dalam mimpi, karena kita nggak tahu. Mimpi itu ada yang bunga tidur, ada yang dari emang itu dari Tuhan sendiri ya, sebuah jawaban. Habis sholat istiqoroh dapat mimpi seperti itu, petunjuk gitu. Ada juga seperti godaan dan gangguan dari yang nggak terlihat. Mau percaya atau enggak silahkan gitu. Ini cuma sebatas pengetahuan saya aja. Oke lah, sekian ini cerita dari Mas Paijo ya, tentang ceritanya tadi, ya mimpi yang jadi nyata. Sebuah mimpi yang membuat Mas Paijo pilu sampai detik ini, membuat dia trauma sampai detik ini. Oke. Jangan lupa sebelum saya tutup ya, itu jangan lupa buat like, subscribe juga. Jangan lupa penuhi komentar di bawah. Entah tanya gimana keadaan Mas Paijo. Saya minta doa juga biar Mas Paijo lebih tabah lagi. Ya mungkin ini ceritanya apa ya, DM-nya nggak terlalu baru juga, setengah tahun yang lalu. Cuma di mana ini ya musibah lah, musibah orang. Kita doain yang terbaik, semoga Mas Paijo itu segera dapat momongan lagi lah. Saya nggak percaya, gimana ya, saya jadi emosional. Ya pokoknya seperti itulah, minta doanya. Kita doain biar Mas Paijo itu segera merelakan apa yang emang itu terjadi gitu kan. Dan semoga juga Mas Paijo itu dapat momongan baru. Oke, jazakumullah khairan, matur nuwun udah mengikuti cerita ini sampai sejauh ini, bahkan sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, matur nuwun, matur sembah nuwun pokoknya. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.